Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kembali lagi kita akan meneruskan percobaan atau praktik dari Cisco DevNet Association, di mana kita akan melakukan percobaan pada lab 4.5.5, di mana di lab ini kita akan melakukan eksplorasi REST API dengan menggunakan API simulator dan Postman. Gambaran besarnya adalah API ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi programmer ya, karena dengan API programmer itu bisa menuliskan kode atau script kepada sebuah aplikasi yang sudah ada tanpa harus menghentikan pekerjaan aplikasi tersebut gitu. Jadi daripada programmer itu harus menuliskan atau merestart perjalanan aplikasi dan menuliskan script dari awal, dengan API itu bisa kita generate. Jadi kita bisa melakukan perubahan, kita bisa melakukan penambahan, kita bisa melakukan penghapusan dari script atau program yang sudah ada tanpa mengganggu kinerja dari aplikasinya. Beberapa manfaat dari API ini adalah yang pertama, dia bisa melakukan pekerjaan secara otomatis gitu. Jadi itu dapat menghemat waktu dari aplikasinya itu dan menghemat waktu pekerjaan dari programmer, sehingga dengan adanya otomatisasi dia bisa bekerja secara otomatis, sehingga pekerjaan programmer seperti penulisan skrip, penambahan skrip dan lain sebagainya itu bisa lebih menghemat waktu. Lalu yang kedua adalah dia dapat mengintegrasikan data dari satu aplikasi ke aplikasi lain gitu. Jadi dengan API itu setiap aplikasi yang menggunakan token API-nya dia bisa digunakan di platform manapun selama aplikasinya mendukung gitu. Jadi ibarat API ini mirip seperti kunci gitu. Jadi kunci ini bisa digunakan untuk membuka berbagai pintu, dan orang yang memiliki kunci tersebut juga bisa membuka pintu lain, tetapi tetap dengan kondisi yang aman gitu. Jadi saling terintegrasi datanya selama aplikasinya mendukung. Lalu ketiga adalah fungsionalitas. Nah, fungsionalitas ini karena dia bisa melakukan pekerjaan secara otomatis dan juga bisa terintegrasi satu sama lain, maka fungsionalitas ini akan otomatis terimprove gitu. Jadi dengan ada API, fungsionalitas dari aplikasi itu bisa berjalan dengan baik. Misalnya kita ambil contoh aplikasi Gojek, dia bisa di dalam aplikasi Gojek itu terdapat API Google Maps, di mana di dalam aplikasinya dia juga bisa melihat maps dari lokasi kita dan lokasi driver, sehingga itulah yang dimaksud dengan fungsionalitas gitu. Dengan menggunakan API Google Maps, aplikasi juga bisa melihat maps dan membuat algoritma sendiri dari maps tersebut gitu. Ya, lalu seperti biasa ya, kita akan melakukan percobaan pada device C virtual machine. Ya, untuk yang pertama kita mencoba mengeksplorasi dokumentasi API menggunakan API simulator. Pertama kita perlu browser ya. Kita udah masuk ke dalam browser yaitu Chromium, dan ini kita langsung masuk ke library demo lokal. Nah, kebetulan ini yang akan kita gunakan. Jadi kita akan mencoba melihat dokumentasi API pada page di library demo lokal ini. Lalu pada our books ini, navigasi our books, kita akan mencoba melihat API
di mana klik here. Lalu di sini ditampilkan ada default namespace API, di mana ada get, post, delete, get, put, post, dan sebagainya. Lalu kita coba untuk menggunakan listbook get ya. Nah, di sini ditampilkan beberapa description. Yang pertama ini parameter. Ini list dari berbagai parameter yang dimana ini opsional. Di sini kita bisa gunakan untuk filter, untuk untuk mengurutkan atau untuk melihat salah satu dari outputnya gitu. Lalu yang kedua ada response. Nah, di sini kita tahu response itu ada berbagai macam ya. Dan di sini response ini dia memiliki beberapa list yang dimana ini memiliki beberapa tipe data. Ada JSON, XML, dan YAML. Dan di sini ada code untuk response-nya dan description. Mungkin kita akan bahas sedikit mengenai response ini ya. Ya, di response itu terdapat beberapa HTTP code. Tadi ada 200, 201, dan sebagainya yang dimana memiliki status masing-masing. 200 ini artinya oke, yang dimana request itu sukses gitu. Sukses disampaikan dan sebagainya. Jadi respons ini memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama, kalau misalnya 100 gitu, itu artinya dia bertipe informasional. Lalu jika 200 itu artinya sukses, 300 redirection, 400 itu ada error client, dan 500 itu error di server. Baik, kita akan mencoba untuk mencoba fitur dari API documentation ini ya. Kita akan pencet try it out. Oke. Nah, di sini kita bisa mengatur sendiri parameter-parameternya. Lalu kita coba untuk membiarkan semua parameter ini blank sesuai yang dikatakan di modul. Kita langsung aja coba execute. Nah, di sini dia menampilkan response ya, yang dimana curl ini bisa kita gunakan untuk mengakses informasi yang sama pada Books API. Jadi curl ini kita bisa gunakan lagi nanti. Lalu request URL ini untuk URL yang nantinya kita gunakan untuk request API, yang dimana kita bisa gunakan untuk merequest informasi yang sama menggunakan curl, Postman, ataupun Python. Lalu code ini kode respon HTTP, di mana 200 ini artinya respon berhasil untuk dipanggil. Lalu ada di dalam server response ini dia ada juga details ya mengenai ini berupa format JSON ya, karena tadi kita setnya ini menggunakan JSON. Lalu ada response header. Oh, ini response body berupa JSON ya, yang dimana kita bisa download juga, yang dimana dia menampilkan list dari buku berupa JSON format gitu. Jadi pada ID 0 ini bukunya berjudul IP Routing Fundamentals yang ditulis oleh atau autornya adalah ini dan sebagainya. Lalu response header
Ini informasi mengenai API yang dikembalikan dari server gitu. Nah, ada panjang konten, ya, ada tipe, menggunakan application JSON, dan tanggal server, lokasinya, dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita akan coba untuk menggunakan comment curl ini pada terminal. Jadi kita akan kopas ini, ya, kita copy, lalu kita gunakan terminal, kita minimize saja, kita gunakan terminal, lalu kita paste seperti ini, lalu kita enter. Nah, dengan menggunakan curl ini kita bisa get atau mendapatkan hasil dari respons servernya. Jadi kita langsung mendapatkan akses untuk beberapa list books, ya, dari library demo lokal ini berupa file JSON, karena kita di sini set JSON gitu. Jadi comment curl ini sebuah sintaks atau komen untuk mengakses untuk memberikan respons server untuk mendapatkan value dari respons servernya gitu. Lalu kita akan kembali lagi ke Chrome. Ya, kita kembali ke Chrome. Di sini kita akan coba melakukan hal yang sama, tetapi kita akan include ISBN. ISBN ini adalah singkatan dari International Standard Book Number. Jadi nomor standar internasional untuk perbukuan gitu, ya. Nah, kita coba menggunakan ini, kita ubah ke true, ya. Lalu execute. Baik, di sini kita mendapatkan curl lagi, ya, di mana di sini dia akan menambahkan query berupa additional information, ya, informasi tambahan tentang penambahan parameter. Jadi karena kita menambahkan parameter ini ISBN true, jadi dia nambah ini include parameter. Sedangkan kita tadi dia tidak ada query, ya. Ini adalah query, ya, di sini, tetapi tidak ada penambahan gitu. Juga di URL-nya juga ada penambahan query, dan response body-nya dan response header-nya juga tidak jauh berbeda, sama saja. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan ini post logic via basic untuk mendapatkan token, ya, token API. Kita lihat, ya, di sini kita langsung try it out. Oke. Nah, kita langsung execute saja karena tidak ada parameter. Nah, di sini disuruh memasukkan user dan password. Nah, karena kita latihan, kita mencoba menggunakan user password yang telah disediakan di modulnya, yaitu usernya adalah Cisco, lalu passwordnya adalah Cisco dengan C-nya yang besar, ya, C di awal yang besar, 123 tanda seru, sign in. Baik, dia udah terexecute. Sama, dia menambahkan curl dengan query logic via basic, juga URL-nya. Nah, di sini server code-nya 200 berhasil, dan kita mendapatkan response body berupa string yang berisi token. String berupa token. Nah, ini yang nantinya akan kita gunakan.
Lalu kita coba untuk menggunakan authorize di sini. Nah, di sini dia menampilkan autorisasi yang tersedia gitu. Ada API key. Oh ya, sebelumnya kita harus copy dulu ya yang tadi curl dari bukan curl nih. Ini token dari yang udah kita dapatkan, tapi dalamnya saja ya, untuk stringnya nggak usah copy. Lalu kita paste di sini, paste authorize. Nah, ini artinya kita sudah membuat bahwa library API ini, untuk school library API ini terotorisasi kita. Jadi kepemilikannya itu diambil alih oleh kita gitu. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan buku. Kita akan mencoba untuk menambahkan buku dengan cara kita menggunakan post books ya. Tadi kita menggunakan getbook ya. Ya, di sini ada 4 buku. Ya. Lalu kita coba menambahkan buku. Oke. Bisa dilihat ya bahwa payload ini required. Yang artinya API itu membutuhkan informasi untuk parameter ini untuk menspesifikasikan formatnya sebagai format atau tipe dari konten dari parameternya, yang dimana kita akan menggunakan JSON. Oke, karena adanya JSON. Lalu kita klik try it out. Kita bisa memodifikasi payload ini, yang dimana kita akan mencoba menggantinya. Misal kita mengganti dengan ID-nya 4 ya, karena tadi ada 4 buku dengan ID 0 sampai 3. Lalu kita akan menambahkan buku kelima dengan ID keempat dengan title, misal kita menggunakan IPv6 fundamental. Lalu untuk ininya, autornya misal Rick, kita ikuti cara di modul, lalu execute. Seperti biasa dia akan menampilkan curl, dia akan menampilkan URL. Nah, di sini dia menampilkan response body-nya sesuai apa yang kita tuliskan tadi. Ini artinya kita sudah menggunakan, kita sudah menambahkan buku. Lalu kita coba cek di sini apakah dia berhasil ditambahkan. Nah, di navigasi our book tadi ya, dia berhasil menambahkan buku yang kita dia sudah berhasil menampilkan buku yang telah kita tambahkan. Ya, jadi secara otomatis seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat list dari buku menggunakan getbook. Ini getbook ya. Lalu kita langsung execute saja ya. Execute. Nah, di sini terlihat bahwa buku yang kita tambahkan itu juga telah ditambahkan ke API dari getbook. Jadi setelah kita menambahkan di sini tadi ya, kita tambahkan, dia secara otomatis menambahkan list buku. Jadi dia akan ditampilkan di semua yang ada di website ini, termasuk di getbook, API getbook. Lalu kita akan mencoba mendapatkan list
dari buku yang lebih spesifik gitu. Misal anggap saja kita memiliki list banyak directory buku gitu. Seperti perpustakaan kan pasti memiliki ribuan buku atau ratusan buku gitu. Nah, kita coba ingin menspesifikasikan, misalnya kita mencari sebuah buku gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan Get Books ID API gitu. Kita mencari buku dengan menggunakan API. Baik, di sini kita langsung try it out. Lalu kita menspesify atau menspesifikasi parameter yang dimana ini require ya, untuk mencari buku yang kita cari gitu. Misal ID-nya 3. Nah, di sini ada curl, ada juga request URL, di mana ini kita bisa gunakan nanti ya request URL ini untuk mendapatkan informasi yang sama tapi menggunakan Postman ataupun Python gitu. Nah, di sini dia berhasil menambahkan atau menampilkan respon body di mana yang ditampilkan adalah ID buku yang kita cari gitu. Jadi server. Jadi kita di sini kita request ke server, ibaratnya kita bilang aku mau cari buku dengan ID nomor 3 gitu. Nah, dia si server dia menerima pesan kita gitu. Nah, secara otomatis dia akan merespons dengan memberikan result atau hasil berupa apa yang kita cari. Dan response header ini adalah informasi dari kinerja dari server itu merespon permintaan kita. Baik, selanjutnya kita mencoba untuk menghapus dari ID buku yang ada di directory gitu. Misal di perpustakaan, misal kita adalah ini ya, admin dari perpustakaan, lalu ada buku yang memang sudah tidak layak untuk dibaca atau sudah tidak layak untuk dipakai gitu. Maka kita perlu buang. Nah, kita perlu request ke server menggunakan delete books ini ya, API. Lalu kita menspesifikasikan buku yang akan kita delete, misal buku nomor 4 gitu. Buku yang kita tambahkan tadi. Lalu dia execute. Nah, secara otomatis dia akan merespon bahwa ini itu akan terhapus gitu. Nah, curl-nya juga seperti ini. Lalu dia otomatis akan terhapus. Ya, kita lihat ya di sini. Nah, dia udah hilang. Oke. Lalu selanjutnya kita melist book lagi menggunakan getBooks API. Ya. Seperti biasa kita execute. Execute. Nah, dia buku keempat juga hilang. Buku kelima dengan ID 4 itu hilang. Baik, selanjutnya kita mulai menggunakan Postman. Ya, kita minimize dulu, ini juga minimize. Kita buka Postman. Jadi Postman ini adalah platform untuk membuat API atau membuat value dari API berupa JSON, XML dan sebagainya. Baik, setelah kita udah masuk ke Postman, kita akan mengklik ini tanda plus, tombol plus, dan masuk ke untitled request. Di sini kita akan melakukan get request ya, atau mendapatkan request ya. Di sini ada get, ada post, ada put, patch, delete dan sebagainya. Lalu di sini kita akan memasukkan URL. Nah, yang tadi kita sudah dapatkan dari API dari website localhost tadi ya.
Ya, kita akan coba kita kembali ke school library ya. Oke. Nah, di sini kita coba untuk mendapatkan URL tapi kita tanpa ISBN ya. Kita coba pakai tanpa ISBN dulu. Sorry. Ya, dan di sini kita udah mendapatkan URL. Nah, URL ini yang kita kopas ya. Kita klik ya, copy, lalu kita kembali ke Postman. Lalu kita paste, kita paste ya. Lalu kita klik send. Di sini di sini kita sudah ditampilkan hasil yang sama seperti yang kita sudah praktekkan di terminal ya. Tadi di terminal tadi kita di terminal kita gunakan curl. Jadi kalau untuk mendapatkan value dari API kita jika di terminal kita menggunakan curl ya. Jika kita menggunakan Postman, kita bisa tinggal menggunakan URL-nya atau link-nya. Asal ini harus sama ya, ini harus sesuai. Kalau misal kalau kita ingin menggunakan mendapatkan value, maka kita menggunakan get. Kalau kita ingin menambahkan, maka post. Kita delete ya delete gitu. Oke, baik. Dan di sini dijelaskan ada status 200 oke. Yang dimana bisa kita ingat bahwa 200 itu tanda kalau server sudah bisa merespon. Lalu ada time ya, di sini ada detailnya di mana dia melakukan socket initialization, lalu TCP handshake, transfer start, download dan sebagainya. Lalu kita kita akan menggunakan Postman untuk mendapatkan token menggunakan logic. Ya, tadi kita login via basic. Kita sudah mendapatkan ini. Ya, kita execute. Kita mendapatkan ini request URL dengan hasilnya ini token. Maka caranya sama, kita kopas ya URL ke Postman. Ini jangan lupa ini tetap get ya. Kita coba menggunakan atau membuka tab baru saja biar ada perbandingannya. Lalu kita coba gunakan post ya, kita post, kita kopas, lalu send. Baik, di sini kita mendapatkan hasil unauthorized access, yang artinya kita tidak terdaftar sebagai author, sehingga kita tidak bisa mendapatkan akses. Lalu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan akses? Ya, kita masuk ke authorization. Ya. Lalu di sini kita harus men-set tipe dari authorization-nya atau pair-nya. Kita gunakan basic out ya, basic out. Lalu kita gunakan ini, kita masukkan username password yang sama seperti yang kita gunakan tadi ya, Cisco. Lalu Cisco 123 anda seru. Oke. Lalu ini baru kita klik send. Baik, terlihat bahwa kita telah menampilkan token di sini, tapi token yang ditampilkan itu berbeda dengan token yang di sini. Karena kenapa? Karena setiap kita ingin mendapatkan token API, itu dia cenderung menghasilkan token yang baru. Token yang baru. Ini artinya apa? Artinya ini supaya jaringan atau token kita, API kita tetap aman, sehingga dia secara otomatis akan mengenerate
atau membuat token yang baru. Jadi ibarat satu kunci itu hanya bisa dibuka sekali gitu. Sehingga untuk membuka pintu yang sama atau membuat program yang sama gitu, dia membutuhkan kunci baru. Baik, kita mencoba buat tab baru. Kali ini kita akan menambahkan buku. Nah, tadi kita sudah mencoba untuk menambahkan buku ya. Menambahkan buku di Postbooks ini dengan cara ini. Tetapi kali ini kita menggunakan di Postman. Ya, kita kopas URL-nya. Lalu di sini jangan lupa kita menggunakan post, lalu paste ya. Sini. Lalu dia error ya di sini. Error ini disebabkan sama karena kita tidak terotorisasi. Sehingga kita masuk ke authorization ya. Lalu di sini kita tipenya adalah API key ya. Nah, ini API key. Di sini kita masukkan beberapa value, yaitu API-nya kita masukkan X API key ya. Oh, nah X API key ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari ketika kita authorize. Nah, ini X API key ya. Lalu untuk value-nya kita dapatkan dari mana? Dari ini token yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kita kopas ya. Lalu setelah kita melakukan otorisasi, kita melakukan beberapa step tambahan, yaitu kita masuk ke body. Lalu kita centang semua ini, kita centang beberapa ini. Tapi kita centang yang raw ya, kita lihat di raw. Lalu di sini ubah yang dari teks ke JSON ya. Teks ke JSON. Lalu kita di sini baru kita tambahkan nama atau kita tambahkan code JSON dari buku yang akan kita tambahkan ya. Kita coba ketik secara mandiri ya. Ya, setelah selesai kita send. Ya, di sini dia otomatis menambah. Dia menampilkan ini, dia otomatis akan menambahkan buku di books ini. Untuk mengeceknya kita send lagi ya. Nah, dia otomatis tertambah ini. Rich Graziani. Oke. Dengan title IPv6 Fundamentals. Lalu kalau kita ingin menambahkan additional parameter pada log buku ini ya, list bukunya ya, seperti biasa kita tinggal ubah ini ke true semua. Sort by-nya, sort by author. Oke. Lalu execute. Nah, lalu kita kopas ini. Kita copy, lalu kita paste di get ini. Ya. Kita paste. Lalu send. Nah, dia di sini dia menampilkan parameter dengan key ini. Kita bisa centang-centang. Jadi, kalau ternyata kita tidak ingin menampilkan ISBN gitu, misal kita centang, dia secara otomatis dia akan hilang di sini dan boom, dia nggak menampilkan ISBN. Kalau dia
tetap ingin menampilkan ISBN, tinggal kita centang balik dan di sini dia akan menambah dan dia akan menambah secara otomatis. Ini adalah step yang terakhir ya. Kita sudah menggunakan kita sudah mencoba untuk menampilkan atau get list buku menggunakan terminal tadi di awal. Lalu juga menambahkan dan menghapuskan buku langsung menggunakan API dari webnya. Lalu kita sudah melakukan percobaan menampilkan buku, menambahkan buku juga dari Postman. Nah, yang terakhir adalah kita mencoba untuk menambahkan 100 buku kepada API simulator menggunakan Python. Nah, ini cukup menantang ya. Kita coba lalu kita buka file ya. Open folder. Ya. Lalu kita masuk ke Labs DevNet. Di sini ada school library ya. Ini yang kita akan gunakan. Oke. Di sini ada 2 file. Ya, yang kita gunakan adalah file Python-nya. Ya, ini ada add 100 random 100 random books.python. Ya, di sini dia di awal dia ada import request, import JSON, import Faker. Ya. Nah, di sini dia import request ini digunakan untuk jika kita ingin menggunakan Python untuk request API seperti menggunakan get tadi ya, ada get, ada post, ada delete dan beberapa metode HTTP yang lainnya gitu. Kita menggunakan library request ini ya. Import JSON ini otomatis ya, pasti untuk bisa membaca file JSON. Lalu Faker. Nah, Faker ini apa? Jadi Faker ini dibuat library Python yang dibuat untuk mengenerate fake data palsu untuk kita. Jadi program ini artinya dia akan bisa membuat mengenerate buku, judul buku, judul buku, penulis dan nomor ISBN secara random gitu. Dia akan membuat itu secara random. Jadi fake data di sini atau data palsu ini dalam artian dia akan merandom list dari buku-buku tersebut gitu. Lalu untuk melihat file dari fake atau metode dari fake ini tadi, kita gunakan terminal ya. Lalu kita menggunakan Python 3 ya, kita masuk ke Python 3 udah. Nah, lalu kita akan coba melihat semua metode yang digunakan oleh fake ini untuk menggunakan faker. Sorry, ada kesalahan import. Ya, dia sudah terimport. Lalu kita menggunakan variabel untuk menyimpan metode dari faker ini. Lalu kita coba fake titik, kita press tab. Nah, kita press tab 2 kali. Nah, di sini dia ada sejumlah sekitar 200 ya. Sekitar ada 252 metode yang digunakan oleh fake ya. Ini banyak sekali ya. Fake.address, fake
.color, company, dan semuanya. Ini beberapa metode, ya, 252 metode yang digunakan oleh Fig. Kita akan mencoba menggunakan beberapa metode ini. Kita akan melakukan tes gitu. Apakah metode ini berhasil digunakan? Dia secara otomatis akan memprint random name dari 100 buku tersebut gitu. Kalau kita coba generate lagi, dia akan menampilkan nama yang berbeda. Lagi, dia akan menampilkan nama berbeda. Dia akan terus-terusan menampilkan random name dari buku-buku tersebut. Lalu kita coba memprint beberapa nama random dari author buku-bukunya, ya, dengan menggunakan loop. Kita coba menggunakan for i in range, kita coba memprint 10 saja, 10. Ya, dia akan menampilkan random name dari 10 nama secara loop, ya. Kita coba lagi, ya. Print, enter lagi. Nah, dia menampilkan 10 nama random secara acak dan berbeda dengan sebelumnya. Untuk quit, kita tinggal quit. Ya, di sini dia menggunakan dua fungsi pada program, dan dia menggunakan 3 variabel ini untuk mendapatkan token authorization dari School Library API. Dia menggunakan username-nya, login username-nya Cisco dan password-nya ini, dan ini API host-nya. Lalu di sini ada 2 fungsi, ya. Fungsi yang pertama adalah get out token, di mana ini fungsi dia juga menggunakan 3 variabel di atas ini untuk membuat request. Lalu di sini ada variabel R, ya, yang berguna untuk memanggil post, metode post untuk login via basic yang tadi kita sudah coba, ya, login via basic. Lalu f-string ini digunakan untuk ada pesan tambahan gitu di luar dari print, kita menggunakan f ini. Lalu di sini ada kondisi if else, ya. Ini adalah conditional code, ya, yang dimana jika request itu berhasil dilanjutkan, maka dia akan menampilkan status 200, yang dimana artinya itu berhasil. Oke. Dan dia akan mengembalikan tokennya. Jika tidak, dia akan memprint ini. Ini fungsi digunakan untuk mendapatkan token authorization tadi, ya. Jadi dia akan melakukan post request, ya, post request, dan jika berhasil dia 200, ya, atau artinya oke atau berhasil, dan dia mengembalikan tokennya. Jika tidak berhasil, maka dia akan menampilkan pesan error gitu, atau pesan lainnya gitu. Lalu fungsi kedua adalah add book, atau menambahkan book, gitu, menambahkan buku. Hampir sama seperti fungsi sebelumnya.
Hanya saja perbedaannya dia akan mendapatkan metode data, mendapatkan data buku dari book ini. Jadi dia mendapatkan data dari variabel yang bernama book. Dan sama di sini ada if else kondisional, yaitu jika berhasil maka dia menampilkan status 200 dan menampilkan pesan bahwa buku telah ditambahkan. Jika tidak, maka dia menampilkan pesan error. Lalu di bawah ini adalah pesan yang ditampilkan, yang digunakan untuk meninput atau mengkonekkan atau memanggil dari dua fungsi di atas. Ada API key ya, jadi fungsi dari get out token ini disimpan di dalam variabel bernama API key. Lalu modul faker disimpan pada variabel fake, dan di sini ada loops juga di sini ya. Loops yaitu di mana dia akan meloop atau melakukan pemanggilan, melakukan program berjalan selama 100 kali ya, karena ada 100 random book kan. Jadi dia melakukan 100 kali iterasi, yang dimana variabel i itu nantinya digunakan untuk di dalam loop untuk men-set nilai dari ID setiap key-nya dari bukunya, mulai dari 4 hingga 105. Jadi i ke 4 hingga i ke 105. Lalu ini adalah fake tadi ya, beberapa metode fake yang sudah kita lihat di sini tadi nah ini. Jadi dia menyimpan beberapa metode fake. Metode fake dia disimpan di 3 variabel ini. Jadi ada fake title, dia menyimpan library atau metode fake catchphrase. Untuk author dia menyimpan fake name dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah ini book ya. Dia di dalam book ini dia justru menyimpan beberapa variabel ya, string variabel, array variabel. Tadi telah menjalankan dan menambahkan buku. Lalu kita coba merunning 100 buku ini tadi menggunakan Python. Kita gunakan Python 3, lalu nama dari filenya yaitu add. Dia secara otomatis akan menambahkan buku-buku ya. Dia sudah mendapatkan get authorization kan, dia secara otomatis dia sudah mendapatkan izin atau mendapatkan akses pada fungsi get out token ini tadi. Lalu dia menambahkan buku tadi dari ID ke-4 hingga 105. Lalu selanjutnya terakhir kita cek apakah buku-buku ini telah ditambahkan di website library tadi. Kita coba lihat di sini, kita refresh apakah benar sudah ditambahkan. Nah, dia bertambah ya. Dia bertambah dari tadi baru 4 buku, sekarang menjadi 104 buku. Dia menambahkan 100 buku gitu. Dan dengan ini kita telah menyelesaikan praktik dari API dokumentasi. Jadi kesimpulannya adalah API itu bisa kita gunakan untuk menambah
mengurangi atau mengedit semua data yang ada di dalam aplikasi, mau itu website maupun Android ya. Kita jika data itu berupa array, berupa JSON, dan data itu banyak seperti yang kita telah tambahkan ini ada 100 buku, dan ternyata kita ingin mendapatkan salah satu buku atau kita ingin mengedit salah satu buku atau menghapuskan salah satu buku, daripada kita menghapus, misal kita ingin menghapus salah satu buku, daripada kita mencari satu-satu buku mana yang akan dihapus, lalu buku mana yang mau diedit dan sebagainya, kita bisa secara langsung menggunakan API tadi. Dengan kita mengakses API-nya, kita bisa secara langsung memproses apa yang ingin kita dapatkan. Mau itu menggunakan terminal, ya, menggunakan terminal biasa yang dimana kita menggunakan curl, atau dari API webnya yang dimana ini dia menggunakan API simulator, ya, dan tidak semua website memiliki ini ya, tidak semua website memiliki ini, sehingga kita juga bisa menggunakan tadi ya, menggunakan terminal, atau lebih mudah lagi akan ya kita bisa menggunakan ini, menggunakan Python ya. Baik, sekian video kali ini, semoga juga bisa bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.